Pantang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran agama Islam, ya, dengan materi yang telah kita sepakati minggu yang lalu. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya supaya pembelajaran kita menjadi berkah. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Baik, sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan bagi kita semua, ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Masih belum konsentrasi. Kita sholawatan dulu sebelumnya, bisa biar konsentrasi ya. Oke, sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin kawasan nabi
bi ahli badri ya Allah. Oke, sekarang sudah konsentrasi. Materi apa kita minggu yang lalu? Kok lupa? Lihat bukunya sayang. Indahnya, iya, indahnya keragaman. Apa itu keragaman? Perbedaan, bermacam-macam. Keragaman merupakan sunnah. Iya, sunnatullah. Artinya keragaman itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Iya, bersyukur. Baik. Oke. Baca bukunya di rumah Hasan ya. Oke, materi kita minggu ini yaitu tanda-tanda balik. Sebelum memulai pelajaran, kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan di depan. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisik. Materi tentang tanda-tanda balik. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pengertian baris. Ada yang tahu apa yang disebut dengan baris? Secara bahasa, baris berasal dari bahasa Arab "balagh" yang artinya sampai atau cukup sekian. Sedangkan secara istilah, baris artinya telah sampainya seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam dapat dikatakan baris apabila seseorang sudah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, baik itu adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan bisa membedakan mana yang baik dilakukan dengan yang buruk. Baik juga merupakan suatu masa di mana seseorang anak telah menjalankan kewajiban syariat seperti melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Seseorang yang telah dibebankan untuk melaksanakan syariat atau ajaran Islam disebut dengan mukallaf. Jadi, mukallaf itu adalah seseorang yang sudah cukup usia atau sudah baik dari melaksanakan amal yang baik dan yang buruk. Mukallaf ini harus menjalankan syariat Islam apabila melanggar seperti tidak melakukan sholat, Ramadan, dan harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Apa yang bisa anak ibu tangkap dari video yang sudah kita lihat? Apa judulnya? Apa nak? Iya. Ada beberapa jenis tanda-tanda balik. Ini adalah judulnya hari ini. Oke ya, tanda-tanda balik. Dari materi ini nanti, apa yang ingin kita capai? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti, yaitu yang pertama, menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan. Yang kedua, menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Ada dua tujuan. Jadi ibu harapkan nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, anak ibu dapat menyebutkan tanda-tanda balik itu apa, baik itu bagi perempuan maupun laki-laki, dan juga dapat menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, oke. Dari kelas 1 sampai kelas 4, ada nggak perubahan yang anak ibu rasakan pada tubuh kalian? Apa?
tambah tinggi, tambah besar. Oke, itu artinya anak ibu mengalami pertumbuhan, ya, pertumbuhan dari yang kecil menjadi lebih besar. Yang kemarin masih kecil sekarang sudah remaja karena anak ibu sekarang sudah kelas 4. Artinya umurnya berapa sekarang? 10, artinya mendekati usia balik. Atau mungkin bisa jadi sudah ada yang mengalami tanda-tanda balik. Oke. Anak ibu paham pubertas nggak? Apa itu pubertas? Apa itu pubertas? Perubahan masa anak-anak ke masa remaja. Oke, pintar. Kalau menurut kalian penting nggak kita mempelajari pelajaran ini, Nak? Kenapa? Apa? Supaya dapat mengetahui tanda-tanda pubertas atau balik itu seperti apa, ya. Oke, kita lihat tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nanti tanda-tanda balik itu ada dua, menurut ilmu fikih atau menurut Islam dan menurut ilmu biologi. Jadi ada dua. Kita lihat dulu yang pertama, tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama apa? Ihtilam atau mimpi basah. Yang kedua, yang ketiga. Oke, ada yang tahu ihtilam itu apa? Cungkan tangannya ke atas. Ada? Apa itu ihtilam? Gak usah malu. Gak apa-apa, ini kita belajar. Apa itu ihtilam? Apa saya? Mimpi basah biasanya kapan dialami? Waktu usia 15 tahun pada saat tidur. Ya, pintar, tepuk tangan dulu. Iya, yang lain yang mau kalah ya. Yang kedua haid. Ada yang tahu haid itu apa? Kuat-kuat sayang kalau jawab. Keluarnya darah dari rahim anak perempuan. Artinya jika darah itu keluar maka dia sudah memasuki masa balik. Iya. Oke. Yang ketiga, batas umurnya 15 tahun. Bu, kenapa ada 15 tahun, Bu? Ya, artinya jika anak ibu sudah haid pada umur 9, 10, 11, 12, 13, atau 14 tahun sudah mengalami haid, artinya anak ibu sudah balik. Namun jika belum sampai umur 15 tahun, batas umurnya 15 tahun. Kalau misalnya belum haid sampai umur 15 tahun, maka umur 15 tahun itu dia sudah dianggap balik. Itulah pemahaman dari umur 15 tahun. Tapi jika anak ibu, baik yang laki-laki maupun perempuan, misalnya yang laki-laki sudah ihtilam pada umur 12 tahun, atau yang perempuan sudah haid pada umur 13 tahun, artinya anak ibu sudah balik. Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, ini dia mimpi basah. Apa? Coba baca. Iya, pada saat sedang tidur. Jadi jika anak ibu yang laki-laki sudah mengalami, tidak perlu merasa malu, minder, atau merasakan sesuatu yang aneh, karena itu merupakan sesuatu yang normal, ya. Artinya anak ibu yang laki-laki sudah akhir balik. Paham? Iya. Kita lihat berikutnya. Ini tentang haid. Haid menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang menurut istilah apa, Nak? Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan
pada waktu tertentu yang bukan karena penyakit atau karena melahirkan, itu namanya haid. Artinya dia ada fasenya, ada waktunya, kapan dia keluar dan kapan dia berhenti, itu namanya haid, ya. Nah, ini merupakan tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Sudah dijelaskan di awal, jika anak ibu haidnya di umur 13 tahun, maka anak ibu sudah termasuk balik. Ini waktu haidnya. Nih, lihat. Berapa ini? Ya, minimal sehari semalam. Umumnya terjadi 6 sampai 7 hari. Paling lama waktu haid adalah 15. Tuh waktunya. Jika pada hari ke-16 maka darah itu disebut dengan darah istihadah. Ya. Oke. Jika anak ibu sudah mengalami ihtilam atau haid, maka setelah mengalami masa itu anak ibu wajib untuk melakukan mandi besar. Ya, kenapa Bu? Karena jika kita sedang berhadas, maka tidak boleh melakukan ibadah. Ya, contoh kalau anak ibu haid tidak boleh sholat, apalagi tidak boleh puasa, apalagi tidak boleh pegang Al-Quran, ya, tidak boleh iktikaf di dalam masjid. Jadi setelah anak ibu selesai misalnya haidnya sudah bersih, tidak ada lagi darah haidnya keluar, kemudian misal anak ibu yang laki-laki juga mengalami ihtilam, maka diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Ya, apa niatnya? Ayo kita baca sama-sama. Bismillah. Nawaitu husla liraf'il akbari faradan lillahi ta'ala. Artinya iya, dengan menyebut nama Allah aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ya, niat itu dibaca sebelum kita mandi, kemudian sama dengan mandi biasa. Setelah membaca niat, ratakan air ke seluruh tubuh. Jadi beda ya dengan mandi biasa. Bedanya hanya itu saja. Jika kita mandi biasa, tidak perlu membaca niat ini, hanya membaca basmalah saja, boleh. Tapi jika kita sedang berhadas besar, untuk mensucikan tubuh kita, maka kita wajib membaca niat ini, ya, harus dilafazkan. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu. Iya, kalau yang tadi menurut fikih atau ilmu agama, maka ini menurut ilmu biologi. Lihat. Sudah dilihat? Apa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki? Siapa yang bisa baca? Kok suaranya lantang? Ayo, bacakan. Apa? Iya, terus? Pertumbuhan badan yang berkualitas disertai nafsu makan yang meningkat. Iya, tepuk tangan biar hilang. Pintar anak ibu. Oke, jadi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama, suara terdengar semakin berat. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang keempat,
Sekolah ibu tanya, dari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki, untuk anak ibu yang laki-laki sudah adakah tanda itu yang melekat pada diri kalian? Yang mana? Udah ada yang melekat di situ? Lihat, yang mana? Yang paling bawah. Pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai, iya, makanya badannya bisa tinggi, bisa tambah besar, ya. Oke, selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Siapa yang bisa bacakan? Ayo, nak bacakan. Kamu aja, ya. Ya. Oke, nomor 3. Iya, ulang, ayo sama-sama. Apa tanda balik menurut ilmu biologi pada perempuan? 1. Ya, 2. Yang ketiga. Yang keempat. Menstruasi atau haid. Ya. Untuk yang pada perempuan, ibu tanya yang perempuan, adakah di sana tanda-tandanya yang sudah ada pada diri kalian? Ada? Ada atau belum? Hah? Ada anak ibu yang sudah haid? Belum? Yang mana jadi tanda-tandanya? Perubahan fisik, ya. Iya, perubahan fisik, artinya dari kemarin kecil menjadi lebih besar. Oke. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan setelah kita balik. Ada di papan, coba kalian perhatikan. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Iya, itu adalah kewajiban bagi kita setelah memasuki usia balik. Melaksanakan sholat, artinya jika anak ibu meninggalkan sholat maka hukumnya dosa. Ya. Terus yang kedua, menutup aurat. Ingat, menutup aurat bagi anak perempuan adalah dari ubun-ubun ujung kepala ini sampai ke mata kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Artinya anak ibu wajib memakai baju tertutup. Yang ketiga, menuntut ilmu. Di mana saja tempat kita menuntut ilmu? Sekolah, terus ngaji. Di mana lagi? Di rumah, terus mana lagi? Masyarakat. Di mana-mana nak tempat menuntut ilmu. Artinya kita harus mengambil atau menilai sesuatu yang baik agar menjadi pembelajaran bagi diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak baik tidak usah diambil. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ibu akan bagikan kertas ini setiap kelompok. Nanti anak ibu harus pasangkan di mana posisi yang tepat. Oke? Ya. Nah, nanti setelah ibu bagi baru akan ibu jelaskan. 1, 2, 3, 4. Di situ dari kertas-kertas itu manakah yang merupakan tanda-tanda balik menurut agama? Ayo, yang mana merupakan tanda-tanda balik menurut agama? Lihat kertasnya. Ayo cepat-cepat, kelompok siapa yang menang? Hah?
Ada berapa tadi tanda-tanda balik menurut agama? 3. Yang pertama? Tilam. Yang kedua? Haid. Yang ketiga? Berumur 15 tahun. Siapa yang bisa tulis di depan? Ayo. Ayo, sini. Oke, terima kasih Sarul, tepuk tangan dulu. Betul nggak ini nak? Betul nggak? Jadi ini apa? Tanda balik menurut apa? Menurut agama atau ilmu fikih. 1, 2, 3. Iya. Berikutnya tanda balik menurut ilmu biologi. Apa aja? Maju. Sini sayang. Coba dibagi nih, mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Udah? Nah, dari yang dituliskannya di dosenku, tepuk tangan dulu. Iya, pintar. Ini tanda laki-laki atau perempuan? Laki. Oh iya, laki-laki. Di sini kita tulis laki-laki. Duduk sayang. Oke. Menurut ilmu fikih, menurut biologi untuk anak laki-laki, satu lagi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Siapa yang menulis di depan? Ayo. Ayo, maju sayang, sini cepat nak. Siapa yang berani, ayo? Oke. Nah, tepuk tangan buat temannya dulu. Iya, pintar ya, sudah berani untuk menulis di depan. Inilah materinya, ya kan? Setelah anak ibu pelajari, setelah kita belajar bersama, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham? Paham? Baik, ibu akan kasih tugas. Jika anak ibu sudah paham, tugasnya nanti akan dibuat per kelompok, ya. Tugasnya membuat mind mapping, ya. Mind mapping itu adalah sejenis peta konsep,
Ya, nanti Ibu akan bagikan kartonnya, Ibu bagi dulu. Ini kartonnya Ibu beli berbeda warna. Nanti setiap kelompok beda warnanya ya, biar Ibu tahu nanti siapa yang terus. Tunggu ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Kelompok 1 duluan, pilih warna apa? Hah? Biru. Oke. Dan kelompok 2? Putih. 3? Ayo pas yang 4. Iya, dia bisa sendiri. Oke, tugas ya, membuat peta konsep, ya, membuat mind mapping tentang tanda-tanda balik. Perhatikan ke depan. Tolong perhatikan ke depan dulu, nanti tidak paham tugasnya. Tugas. Buat di karton besar. Penuhkan kartonnya itu tanda balik menurut ilmu biologi, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, kelompok 1. Kelompok 2, tanda balik menurut ilmu biologi perempuan. Ya, yang ini laki-laki, artinya yang ini ditulis. Yang ini perempuan, artinya yang ini. Nomor 3 laki-laki lagi, nomor 4, kelompok 4 perempuan. Oke. Bu, bentuknya seperti apa? Bentuknya anak ibu boleh buat sendiri. Misal, ibu kasih contoh. Ya. Anak ibu mau bikin bentuk bunga di tengahnya. Gini. Nah, baru misalnya ditulis nih. Tanda balik menurut ilmu biologi di dalam sini. Baru nanti ini kasih panah ke sini, bikin lagi bunganya di sini besar-besar, kemudian tulis isinya nomor 1. Kemudian di sini nomor 2 bentuk lagi, di sini nomor 3, di sini nomor 4. Contoh, ya. Kalau seandainya anak ibu, Bu, saya mau bentuk bikin kayak mobil-mobilan, silahkan. Ya, paham nggak? Paham? Paham tugasnya? Ya, jangan lupa ditulis nama kelompok, nanti ditulisnya menggunakan spidol. Daya, kerjakan tugasnya. Langsung dikerjakan ya nak. Nanti setelah mengerjakan kita akan presentasi ke depan kelas. Daya, selesai. Daya, waktu habis ya. Oke. Anak ibu sudah selesai membuat tugas. Untuk selanjutnya ibu akan menyajikan atau mempresentasikan tugas yang sudah dilakukan di depan kelas, biar teman-temannya yang lain bisa melihat. Satu kelompok maju semua ke depan, ada yang pegang kartonnya, kemudian ada yang menjelaskan. Dimulai dari kelompok 1.
Bawa kelompok 1 maju nak. Bawa, ayo sekarang Pak. Dan nanti lagi. Kelompoknya. Bawa yang lain simak ke depan. Perhatikan kawannya akan presentasi tugas yang sudah dibuat. Bawa satu orang suaranya lantang, tolong dibaca dan yang lain simak. Ayo Sam, tugasnya apa? Membuat apa? Pada laki-laki. Yang pertama apa? Itu yang dibaca. Tumbuhnya jakun. Iya. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk Anak Ibu. Bawa selanjutnya kelompok 2. Yang lain simak. Ada suara. Ayo baca. Pada. Iya, 1. Iya, yang kedua. Bagian tubuh pinggang. Ya. Tumbuh bulu pada di beberapa bagian tubuh. Iya, keempat. Menstruasi atau haid. Iya, ini adalah tanda balik menurut ilmu biologi pada anak perempuan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Ayo Deniska, cepat. Pegang. Siapa yang baca? Ayo, kuat-kuat suaranya. Ayo, baca aja. Tanda balik menurut ilmu biologi laki-laki. Iya. Suara terdengar semakin berat. 2. Tubuhnya jakun. 3. Tubuhnya kulit jenggot dan rambutnya pada beberapa bagian tubuh. 4. Kedua perubahan semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Iya, itu adalah tanda balik menurut ilmu biologi pada anak laki. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Lanjut, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju.
Tanda-tanda balik. Satu. Suara terdengar lebih halus. Iya. Dua. Tumbuhan beberapa bagian tubuh. Iya. Tiga. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh pinggang dan dada. Yang keempat. Reaktif haid. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Mana tepuk tangannya? Iya. Silakan duduk, anak ibu pintar ya. Oke. 4 kelompok sudah melakukan presentasi ke depan dengan tugas yang telah dilakukan dengan baik. Kompak, ibu lihat ya, alhamdulillah. Semoga nanti pembelajaran ke depan akan lebih kompak lagi jika diberi tugas per kelompok. Oke. Setelah tadi anak ibu membuat tugas sesuai dengan penjelasan ibu, apakah masih ingat apa tadi tanda-tanda balik menurut ilmu agama? Mengalami haid. Iya, ada 3 ya. Mengalami haid, ihtilam, usia umur 15. Oke, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada anak laki-laki. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Iya, itu pada laki-laki. Baik. Kalau tanda balik pada anak perempuan. Suara terdengar lebih halus. Oke, Sadia. Tumbuh pada beberapa bagian tubuh. Yang ketiga. Yang keempat. Baik ya, ada 4 juga. Jadi baik, setelah kita melakukan refleksi dan kesimpulan, itulah tadi tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan menurut ilmu biologi dan juga menurut ilmu fikih atau ilmu agama ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Iya. Oke, nanti minggu depan materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, ada 99. Nanti kita akan pelajari beberapa sesuai dengan buku paket yang kita gunakan. Ya, oke. Ibu berharap dengan belajar hari ini anak ibu bisa memahami apa itu makna balik, apa itu arti pubertas, iya kan? Oke, balik apa tadi nak? Perubahan masa anak-anak ke masa dewasa, itu balik ya. Tanda-tanda baliknya seperti yang tadi sudah kita pelajari ya. Jadi misalnya ya, anak ibu merasa saya sudah mengalami salah satu tanda-tanda, jadi anak ibu harus menyampaikan kepada orang tua ya. Untuk anak ibu yang perempuan, sampaikanlah kepada mamanya ya. Untuk anak ibu yang laki-laki, sampaikanlah kepada ayahnya. Ibu atau ayah boleh. Kenapa? Supaya orang tua tahu bahwa anak ibu sudah mengalami masa balik. Jadi nanti orang tua akan mengarahkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang dilarang. Paham? Baik. Sekali lagi bertanya, ada pertanyaan? Tidak. Oke.
Jika tidak ada pertanyaan dan sudah paham dengan berakhirnya presentasi dari temanmu tadi, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada materi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.